Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi Ini, wabarakatuh. malam ini kan biasanya malam ini, kali ini, saya menggantikan Bapak Disco. Soalnya Iya, katanya Bapak Disco risih ngomongin topik pasti. kali ini, Heeh, iya. karena topiknya Itu perempuan banget gitu perempuan katanya. banget, bener, Nah, Masya topiknya Allah. teh, muslimah boleh dandan nggak sih? Iya ya, Nah, aduh mending topiknya ya, topiknya teh perempuan banget, berat-berat jadi yang Bapak mana Disco, gitu ya. kayaknya agak-agak, aduh gimana ya kalau ngomongin teh asa nggak pantes gitu, asa nggak cocok, Iya, jadi tadi gantiin dulu sementara gitu. iya, nggak Nah, apa-apa tuh. sekarang teh udah ada Teh Dinda sama saya. Siapa ini Teh Dinda? Coba Teh Dinda coba perkenalkan dirinya. Aduh, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, yang usia nggak usah disebut. Aduh, Sensitif Masya ya. Allah, sensitif. Pokoknya anaknya yang paling gede udah SMA aja, kelas 1 Aduh, ya. Masya Allah, ih, tapi awet muda pisan. Oh, Masya Allah. Teh Dinda teh sekarang Iya. kegiatannya apa Teh? Aku teh baru pindah ke Jakarta kan, jadi memang Hmm, masih masih apa ya, masih penyesuaian, masih cari-cari kegiatan, hmm. belum ada terlalu kegiatan yang rutin gitu, maksudnya bukan yang rutin, kegiatan yang maksudnya murni IRT dulu deh gitu sekarang. Oh, Karena murni IRT. baru banget pindah ke Jakarta, ngurusin sekolah anak-anak gitu kan, Oh, antar anak-anak jemputnya. juga bedol desa berarti ya Boyong pada semua. pada sekolah di Iya, Jakarta jadinya. iya, pada di Jakarta. Gitu. Tadinya Tapi aku dari tuh di Serang, Bandung, aku Teteh. tuh di Serang, mondok kan. Oh, yang satu di Serang, ya Mondok. Iya, Yang SMA ini heeh. Teh. Bukan, yang kedua. Oh, yang kedua. Iya, gitu. Emang asalnya pindah dari mana Teh sebelumnya? Bandung, Oh, dari Bandung. dari Bandung kita, Ikut heeh. suami gitu, suami Iya, ini. suami pindah Hmm. ke Jakarta, ya udah diboyong kan semua. Anak-anak pindah sekolah semua ke Jakarta, jadi Iya, lagi Masya penyesuaian. Allah kan. Tapi Iya. sebelumnya kegiatan Teteh teh apa sih? Aktif di mana gitu Teh? Di Bandung tuh kebetulan kita punya usaha ya, usaha Mm-mm. adik kakak gitu deh. Gitu, ada sebuah usaha, produk skincare, Wow. tapi masih online ya gitu kita. Tapi ya lumayan lah itu suatu kegiatan kita lah di Bandung yang lumayan mengisi hari-hari gitu. Sekarang jadinya lewat online juga ngurusinnya. Ini Qadarullah. produk skincare. Kenapa Teteh bikin apa namanya usaha produk skincare gitu Teh? Heeh, Memang ya. ada backgroundnya atau gimana gitu? Jadi awalnya tuh sebelumnya tuh memang aku tuh reseller, reseller suatu produk skincare dari Malaysia. Dan Hmm, alhamdulillahnya apa lancar, banyak peminatnya lah gitu di Indonesia. Aku selalu bawa barang ke sini dan sold out terus. Terus kan pasti kakak ade tahu dong, maksudnya, wih enak banget, iya ya bener, ih kenapa kita nggak bikin aja. Terus juga kebetulan eh, Mama rahimahullah udah pernah bilang gitu, kalian tuh harus punya usaha tuh gitu yang bareng-bareng, yang gitu, pokoknya yang di luar usaha suami lah, pokoknya kalian tuh punya kayak apa gitu gitu kan. Qadarullah bisa terwujudnya setelah Mama nggak ada ya, kita hmm, baru bisa punya brand gitu, brand sendiri gitu. brand sendiri. Udah jalan berapa lama ini Teh brandnya Teh? Mau 2 tahun ya, Oh, dua mau dua tahun. tahun. Gitu. Jadi baru banget dibangun, aku udah harus pindah ke Jakarta gitu. Tapi memang ini ya, apa passionnya emang di skincare dan fashion gitu. Kita nih adik berkakak nih gitu. Perempuan semua berarti ini Teteh. Perempuan semua, iya betul. Kakak berarti Gitu perempuan semua. teh. Jadi Mm-mm. sekarang mah kesibukannya Teh lagi penyesuaian pindah. Iya Tapi ya, sebelumnya masih Teh penyesuaian juga. ada usaha skincare ya bersama Mm-mm. kakak dan adik Iya, Teh Teteh Teh. masih berjalan sih, cuman Masih jadinya berjalan online. Nah, online. Mm-mm. iya, Nah, ini gitu. kan berarti kan cocok nih topik kita. Sebenarnya perlu nggak sih muslimah berdandan gitu? Kalau menurut Teteh sendiri gimana nih Teh?
Nah ini ya, Mhm. kalau, berdandan itu sebenarnya, nggak dilarang kan ya di dalam Islam tuh, Mhm. untuk berhias, untuk apa ya, Allah juga kan menyukai keindahan, ya, Mhm. heeh, gitu. Jadi memang tapi pada tempatnya gitulah, berdandannya pada tempatnya, jadi ada pula yang dilarang kan sebenarnya berdandan itu yang dilarang tuh seperti kayak menyambung rambut, me Mhm. ya kan, mengikir gigi, menyambung kuku, eee, apa tuh namanya, nyambung sekarang tuh bulu mata, pokoknya Mhm. sebenarnya yang diharamkan tuh yang seperti itu gitu, yang dilarang tato gitu kan. Tapi kalau kayak untuk mantes-mantesin diri tuh kayaknya memang harus ya, malah muslimah tuh kan harus kelihatan bersih, harus kelihatan, cantik gitu dan yang nggak boleh juga mungkin kayak pakai parfum, eee, ke yang bukan mahram atau bukan buat suami kita, paling kayak begitu sih yang dilarang sih ya. Begitu. Batasan-batasannya itulah ya pokoknya. Itu Heeh, teh sih tapi ya, kan kalau perempuan teh kan batasan-batasan menurut riskan aku teh sama fitnah ya teh ya. Kadang-kadang heeh, teh bener. kita dandan sedikit gitu ya, enak dilihat sama bukan suami doang gitu kan. Suka apalagi kan zaman sekarang tuh suka di sosmed teh selfie-selfie kayak gitu ya, mau Mhm yang mhm di mhm, bener jilbab, mau bener, yang enggak, atau pakai cadar pun juga kan banyak yang suka betul, selfie-selfie gitu, heeh. bener. Jadi kan kadang-kadang ada aliran yang kayaknya kalau selain dari apa, di depan suami gitu, di depan mahram gitu, jangan terlihat mencolok gitu, itu gimana Teh? Itu betul banget sih ya, Mhm. itu betul banget, memang kita tidak boleh tabarruj ya kan, Mhm. sebenarnya tuh heeh, cuman batasan tabarruj itu ya satu kembali ke niat dan yang kedua memang ini kita tujuannya nih untuk ibadah bukan gitu, Mhm. untuk mahram bukan nih kita berdandan gitu, karena mungkin mungkin ya, ya zaman sekarang nih, upload selfie gitu tuh kayak untuk menunjukkan eksistensi Mhm. diri gitu ya kan. Pokoknya harus sampai menarik, harus kelihatan cantik, langsing, sampai pakai filter-filter Mhm. yang sampai kayak bukan dirinya sendiri gitu kan. Itu Mhm. kayak untuk cari likes, cari followers itu udah nggak bisa dipungkiri ya perempuan-perempuan jadi kayak ikut arusnya gitu ke situ kan. Cuman balik lagi sebenarnya kita itu, tujuannya tuh untuk apa gitu, kalau untuk kayak gitu terus nilai ibadahnya di mana, ya kan? Kalau hanya untuk seperti itu gitu. Ya, balik lagi lah ke diri masing-masing ya, gitu, Jadi niatnya untuk apa, gitu. kalau Mhm. menurut Teteh berarti kalau berdandan itu, nilai ibadahnya gimana Teh? Kalau kita berdandan itu maksudnya ya, kita ke ini ya, balik lagi ke yang Allah menyukai keindahan gitu, Oh iya benar benar. sebatas bersih, muslimah tuh harus bersih, harus pantes, enak dipandang gitu, ya kan. Mhm. Nah terlebih kalau kita mau dandan nih, ya di rumah buat suami, mau wangi-wangian ya buat suami gitu, niatnya begitu kan. Keluar Mhm. rumah juga harus izin suami dan suami harus lihat kita keluar tuh bagaimana bentuknya gitu. Ya kan, Mhm. diizinkan nggak kita Gitu. seperti itu, Tapi gitu. ini kan balik lagi ya, perempuan teh kan sekarang teh, zaman sekarang mah nggak sepenuhnya di rumah gitu ya, ada yang Bener kerja bener. ngantor, ada yang Mhm kayak Teteh punya usaha sendiri, apalagi kan Teteh mhm. kan produknya produk skincare ya, buat Iya, wajah gitu ya. Nah itu betul teh betul. kan, pemasarannya kan mungkin harus, memperlihatkan ini, "Oh wajahku," Iya iya, betul betul. pokoknya yang mulus, yang enak Mhm, dipandang gitu. Terus atau enggak mhm. kalau misalnya, kerjaan kantor pun juga kan kalau ketemu klien gitu kan ya kan, kalau kitanya nggak apik-apik gitu, mungkin klien teh, "Ini niat nggak ya mau rapat sama Iya saya?" Gitu. iya iya, bener bener, Heeh. kayak gitu. Nah, itu gimana Teh kalau memandang seperti itu Teh? Iya.
Kalau berkaitan nih dengan promosi skincare nih ya, dengan wajah wanita putih, mulus, itu memang kayaknya memang susah dipisahkan. Cuman kalau saya ada tips sendiri dari awal punya brand skincare, eee masih lah ya, saya menampilkan wajah tuh masih belum sepenuhnya, ya Allah, itu mah hanya dengan rahmat Allah aja gitu aku bisa suatu saat pengen gitu ya kan, nggak cuman bener-bener udah porsinya tuh makin sini udah makin dikurangin, kayak lebih banyak kontennya tuh, konten mengedukasi aja gitu, kayak Mhm. misalnya nih, promosi ya, ini produknya boleh dong. Boleh atuh. Misalnya gitu kayak ini, produk skincare aku ini mengandung apa aja bahan-bahannya, fungsinya untuk apa aja gitu kan, jadi lebih konten-konten yang mengedukasi tentang si produk tersebut, cocok buat apa, nah kayak seperti itulah ya, oke, nah, oh ini punya dong ini kan, Diiming dari kayak gitulah ya, contoh-contohnya nih kayak Oh, begitu. jadi ada Nah apa aku aja ini teh, produk-produk skincare-nya teh? banyak teh, coba silahkan disambangi Sanska Beauty. Ini salah satu contoh aja dan best seller kita nih filter efek primer ini. Nah kayak gini-gini teh contohnya yang, sekarang aku lagi menujunya gitu, ke banyakin konten edukasi, lalu kalaupun mau, menunjukkan apa ya, kayak tekstur, pengen nunjukin teksturnya tuh kayak apa gitu. Ini tuh kayak kita tuh nyontohinnya tuh kayak sekarang tuh ke punggung tangan, kayak gitu, nggak harus ke muka, gitu kan. Heeh. Kayak untuk ngeliatin apa, teksturnya kayak gimana, secair apa, atau selembut apa gitu, bisa lewat punggung tangan, atau, misalnya foto before after tuh misalnya buat produk jerawat, jerawat di jidat, jidatnya doang gitu, dari jidat yang berjerawat sama enggak ya nggak full face gitu. Ya itulah, ini ya, ikhtiar usaha sedikit-sedikit pengen bener gitu, ininya gitu loh. Ya bukan berarti mereka yang full face nggak bener ya, cuman menurut aku gitu, pengen Jadi lebih dikurang-kurangin. meminimalisir Nah kelihatan iya mhm. iya gitu. Karena sebenarnya punggung tangan sama kulit muka hampir sama tipisnya apanya, Mmm, jadi kalau ada yang di sosmed dia mendemokan lewat punggung tangan itu bisa apa, akurasinya mendekati wajah. mirip-mirip lah, Iya, mendekati gitu. heeh, gitu. Terus kalau Gitu. Sanska ini teh nama siapa tuh? Nama Nama tengah-tengah dari kita lah pokoknya. oh gitu. Heeh. Filosofi namanya teh gimana? Kenapa namanya ini gitu? Artinya mah nggak ada, cuman memang nama-nama tengah kita aja, gitu. Disatuin jadi Iya, itu gitu. disatuin gitu. Oh gitu. Dari Teteh kalau boleh tahu nih berhijab ini teh udah dari kecil atau baru-baru aja atau kapan gitu teh mulai memakai kerudung? Oke, hijab itu 2013, eee, awal lah, Februarian gitulah, Oh gitu. sama aku ya mirip-mirip sama Oh ya, aku. Masya Allah, 2013 ya? Masya Ya Allah. sekitar tahun segituan lah. Kenapa itu Iya, teh akhirnya memutuskan pakai kerudung? memutuskan pakai kerudung, nggak tahu gimana, itu tuh kejadiannya tuh pas di rumah mode loh, Teh, tahu rumah mode Bandung kan? Tahu atuh. Heeh kan, kita tuh lagi ke sana ya, lagi ke sana sama mama, sama sama kakak, adik enggak kayaknya. Terus udah gitu lihat di patung doang, patungnya cuman kayak pakai baju ya pakai jilbab, tapi jilbabnya masih yang maksudnya celana, tunik gitu kan, terus dia pakai syal. Aku teh ambil aja semua yang mirip di patung itu, Mhm. lalu aku coba di ruang ganti, ya udah aku nggak mau copot, aku bayarnya bayar tek-tek doang, gitu. Jadi Jadi keluar langsung dari aja rumah mode iya, pulang-pulang teh pakai itu sambil langsung bertek-tek. pakai heeh, dan iya tag-nya langsung Besok-besoknya juga iya langsung mix and match gitu aja, nggak ngerti ya, makanya hidayah teh, ya nggak ada yang tahu lah gitu, dikala lagi udah nyaman, udah kita merasa ini ya hidayah
rambut gitu. Aku tuh takut terbang lagi, takut kalau cuman beli doang nih saat itu aku ke sana tuh pakai baju yang kurang sopan lah ya pas ke rumah mode itu ya. Tapi bener-bener kalau aku pikir kalau misalnya aku cuman beli-beli doang dipakainya nanti, bisa berubah lagi, udah coba aja sekarang. Pulang dari rumah mode juga masih beraktivitas, nggak langsung pulang. Tapi ya masya Allah dikasih nyaman, ya udah besok-besoknya terus, Masya Allah. Terus gitu. tanggapan keluarga, teman-teman ketika pertama kali pakai hijab itu gimana teh? Kalau inner circle keluarga mau, support lah ya, tapi ada juga yang secara terang-terangan, tapi di luar inner circle lah ya, ada juga yang secara terang-terangan karena pada waktu mulai jilbab 2013 itu awal-awal kan awal-awal tren hijab lah, Iya, dua ribu tren-tren dua puluh tiga kan hijrah-hijrah maksudnya, gitu ya. Heeh. ya tren hijrah yang ya masih barulah gitu kayak Mm. gitu kan, ada juga yang meragukan gitu dengan tanya, "Ini bukan karena ikut-ikutan?" Gitu kan. Ya bismillah ajalah doain, aku cuma ngomong gitu aja, gitu. Eh, tapi masih tetap dekat sama teman-teman dulu atau udah ganti komunitas atau gimana sampai kayak gitu nggak teh? Eee, nggak menjauh, nggak gimana, tapi memang apa sih Teh namanya kalau kayak gitu teh, apa sih? Sortir alam, bukan apa Iya sih iya apa sih? namanya? Secara Apa ya? pokoknya Ya, nggak pernah menjauh. Mereka juga, nggak ih-ih gitu, nggak gimana, di kalau ada acara tetap ngundang apa gimana, tapi teh qadarullah pisan memang selalu nggak bisa sampai beberapa bulan teh nggak bisa, nggak tahulah pokoknya nggak bisa aja, bener nggak bisa, bukan mm, alasan nggak nyaman. Tapi kalau misalnya mereka, eee, apa sih, kayak acaranya di bar-bar gitu memang udah nggak pernah ngajak, cuman kalau misal pun cuman kumpul di mall gitu, eee, yang cewek semua gitu, mm. nggak tahu lah pokoknya Allah Allah udah kasih jalannya, aku nggak bisa datang yang bener-bener nggak bisa gitu. Ya akhirnya menjauh dengan sendirinya, punya komunitas baru gitu, seleksi alam. Ah iya, seleksi alam. Ya Gitu sama kan juga pengalamannya. ya kan? Mirip-mirip, Gitu kan, heeh, tantangan bener. Allah hijrah aturkan ya semua. lo aturkan. Terus ketemunya sama orang-orang yang saling menguatkan gitu ya kan emang harus babarengan nih kalau enggak teh apa namanya suka balik lagi gitu Terbang suka lagi ya, banyak aduh masya godaan Allah. gitu kan. Bener, bener teh itu teh, aduh masya Allah, Masya Allah. bener. Bentar ya aku mau nanya lagi nih teh sebentar. Terus yang paling seneng ini pada saat teteh pakai jilbab itu siapa teh? Suami lah, Oh, ya idaman kan. itu udah minta dari dulu atau Nggak pernah bilang pengen, cuman nggak pernah bilang kamu suruh gitu, enggak, cuman ya pastilah teh namanya, nggak pasti ya, ada juga sih temen aku yang saat istrinya berjilbab malah jadi gimana, ada ya. Ya tapi dia mah memang pengen aja gitu. Dia memang pengen pengen istrinya berjilbab. Masya Allah. Masya Allah. Nih balik lagi ke produk kosmetik, skincare ya teh Mm-mm. ya. Mm-mm. Hmm. Kan kalau misalnya pakai kosmetik kan suka ada yang waterproof gitu ya. Itu mah Ah, pastilah suka ada yang waterproof. iya, Kalau skincare ini gimana teh? Kan kadang-kadang kan kita kalau mau sholat kan harus wudhu dulu gitu. Terus eh, ya gimana lah efeknya gitu atas oh, sah atau enggaknya wudhu gitu. Terus iya. efektivitas ke skincare-nya kalau misalnya terkena air jadi misalnya Gimana kurang gitu ya. efektif atau gimana gitu seperti itu. Bisa Kalau diceritain? aku sih ya lebih untuk para wanita yang aktif yang memang nggak memungkinkan untuk tidak bermake up. Kalau make up ini kita belum pernah produksi ya, tapi aku tahu gitu kalau make up tuh ada yang waterproof, ada yang enggak gitu. Tapi kalau misalnya memang harus pakai yang waterproof karena alasan tertentu, ya memang lebih baik, wudhu sebelum make up, dan ya wayahna jaga wudhunya supaya pas ketemu waktu sholat masih punya wudhu gitu kan. Kalau enggak, ya wayahna lagi memang pas waktunya sholat kita cuci muka semua ulang lagi dari awal, wudhu lagi, skincarean lagi, makeup lagi
Ya itu udah wayahna ya kalau pakai ada gimana gitu kan, harus masuk kan ke Mhm. iya, ke pori-pori gitu Kalau nggak sih. sah ya wudhunya. Kalau skincare mah Iya, sejauh ini mah aman-aman aja ya, tidak mengganggu aman wudhu. insyaallah. Enggak, karena juga kita pilihkan bahan yang halal ya nomor satu kan. Terus juga nggak waterproof kayak gitu. Jadi memang dia kalau wudhu ya hilang. Memang makanya disarankannya reapply terus tiap wudhu Oh, gitu. Makanya saya suka ada yang sunscreen spray. Memang maksudnya untuk praktisnya gitu, ngerti gitu. Kalau yang kerja mesti cepet-cepet pas lagi waktu sholat zuhur, apa isoma tuh jam-jam isoma cuma 1 jam mereka repot kalau harus make up lagi ya tinggal semprot-semprot aja udah kayak ngecover gitu. Ya sekarang mah apalagi sebenarnya kan ada di kita lah mau pilih yang kayak gimana dan jangan jadiin alasan untuk nggak bisa beribadah dengan maksimal gitu, betul mendekati betul betul. sempurna gitulah ya. Ya itu teh harus diusahakan, nggak bisa eh, nggak bisa seininya ya nggak sih teh, bener kan? Iya Harus benar-benar. ada effortnya gitu memang, gitu udah surga teh nggak murah. Benar-benar. Iya, masya Nah, Allah. ini kan kita teh lagi di zaman fase akhir zaman ya teh ya. Bener Pernah ih. dengar, pernah nanti teh kan bakal ada Dajjal yang turun. Terus udah gitu teh pengikut Dajjal teh ternyata katanya yang saya dengar mah mayoritas teh perempuan-perempuan gitu teh. Mm-mm. Itu tanggapan teteh gimana teh? Bener sih, yang aku dengar juga begitu ya kan, karena memang mungkin perempuan mah lebih mudah diiming-imingi, ya kan, ya kan kayak sakit hati dikit diiming-imingi apa langsung langsung gitu kebeli gitu lah, ya kan langsung gimana ya. Tapi ada mudah-mudahan mah jangan ngalamin ya. Kalau boleh, Iya, kalau nanya tanggapan mah udah nggak kebayang atuh. Cuman harus mengimani aja memang sebuah keniscayaan Dajjal turun, Nabi Isa turun, ya kan. Imam Mahdi dulu ya baru Nabi mm-mm. Isa. Heeh, gitu maksudnya itu mah sebuah keniscayaan yang memang harus kita imani gitu. Cuman kalau ditanya gimana tanggapannya, ente kabayang harus Kalau kalau aku gimana mah gitu. pengen pengen ngalami setelah Dajjalnya teh udah kalah gitu teh. Kan katanya Udah setelah kayak itu kita teh kan kan cenah kan tidur dulu gitu. Islam berjaya gitu kan ya berjaya Gitu. cenah kan Percaya makmur lah gitu. udah. Pengen Iya ngalamin bener. itu teh tapi pas zaman Dajjalnya teh pengen skip gitu. Iya gitu bener pengen skip. Kalau boleh ini mah ya. Soalnya serem gitu ya kayak gitu teh. Ya, aduh Mana fitnah dajjal teh kan ya. Makanya kita diajarin setiap sholat 5 waktu sebelum tahiyatul akhir tuh pak doa minta berlindung dari fitnah dajjal teh karena bener. saking dahsyatnya gitu fitnahnya tuh. Insya Allah dan perempuan sampai kan katanya ikat lah ya Iya anak-anak perempuan. diikat, Iya. anak-anak dan Iya, istrimu katanya kan gitu anak-anak anak istri berarti perempuanmu. perempuan lah perempuan dan budak dan anak-anak gitu yang ya kan yang mesti dijaga bener gitu Ih, di ngeri. dunia ini kayaknya yang kayaknya maksudnya di dunia gitu kayak sekarang gitu ya itu juga Dajjal juga di dunia sih cuma maksudnya sekarang nih kayaknya yang ramai itu yang gila tuh laki-laki gitu tapi ternyata fitnah Dajjal tuh banyaknya perempuan gitu ya kan yang Hmm. ini ya Iya um, sekarang mah lagi ini kan yang lagi booming teh yang pelangi-pelangi itu kan ya. ya, Aduh serem ya sekarang teh benar ya Allah ngeri gitu. serem jadi anak-anak kita lah itu Heeh, mah ya kan insya Allah kalau terus kita mah udah tuh ya udah tahu gitu maksudnya ya jelas itu mah bukan suatu hal yang gimana kalau bagi kita gitu tapi kalau buat anak mah kan ya Allah mesti diedukasinya teh iya bener-bener apalagi kan sekarang teh apa atas nama toleransi dan tenggang rasa gitu kan ya terus udah gitu eh, didukung iklan-iklan film-film apa pokoknya bener rada-rada kayak susah gitu ya kayak yang menjaga eh, itu teh sesuatu yang sebenarnya tidak boleh terjadi dan itu teh nggak normal gitu tapi kan seperti heeh. dinormalisasi sama sistem Nah, sekarang teh kayak gitu ya gitu. nah, itu benar makanya harus ini ya protek anak dah gimana zaman sekarang mah udah beda nggak bisa sama dengan zaman kita dulu ngedidik Iya anaknya juga udah lain lagi. lain lagi apalagi sekarang Mm-mm. mah anak-anak teh
kalau zaman saya dulu mah kan baru pakai make up teh pas udah kuliah dikit-dikit, terus kerja Iya, banyak gitu ya. Sekarang mah iya, dari iya. SMP teh, SMA Udah juga bener kan. Udah bener udah alis-alisnya udah udah pada di alis-alis gitu kan ya, bener, pakai bener, foundation gitu ya. Soalnya anak bener. saya juga gitu. Ada yang udah SMA. Ada yang udah SMP. kuliah, sekarang udah kuliah. Ya Allah, aku ini awet muda pisan. Ini Ih, Tete mah. lebih awet muda. Oh, Masya Allah. Iya, jadi tuh kadang-kadang teh itu emang boleh ya ke sekolah kayak gitu. Ya, oh ya, Nggak ditegur sama bener-bener. gurunya gitu. Jadi ya itu kan Iya, balik lagi kan ke sebenarnya kan kalau kita berdandan sebagai muslimah tuh memang harus diluruskan ya niatnya teh iya, harus ada bener deh. bernilai ibadah-ibadahnya lah ya Nah gitu ya. itu ada nilai Jadi lebih ibadahnya semangat gitu. belajar kalau dandan gitu ke sekolah. Katanya gitu. Tapi memang nggak dipungkiri memang teknik bermake up tuh untuk perempuan, untuk ABG itu memang menyenangkan ya, apalagi sekarang ya, Mm-mm. banyak banget pernak-pernik make up-nya. Nggak apa-apa banget asal di rumah, apalagi apalagi buat yang sekarang mah maksudnya aku juga punya nih anak SD, dia seneng se-SD loh, dia udah tahu mana blush on, mana lipstick. Sama Aku anak beliin aku juga lagi. yang SD juga. Heeh. Nggak bisa kita enggak ada kita juga nggak mau gitu anak kita nggak kenal kayak gitu-gitu ya maksudnya Kadang-kadang saya harus mah suka dibeliin teh make up kitnya. iya sama aku juga beliin dia suruh coba dia foto-foto sendiri nggak apa-apa Mm-mm. tapi tidak diupload terus Mm-mm. kalau keluar rumah ya cuci semua gitu ya ya ada gimana tuh memang menarik sih Emang menarik. godaan dunia yang gemerlapnya wanita tuh bener-bener makanya ya wanita dan Oh, anak-anak terhiasa dunia teh bener itu teh bener ya ya, Allah bener. bener. Jadi ya memang harus kita sendiri berarti ya yang apa ya, yang bisa meluruskan niat, menahan gitu ya. Kalau Iya, memang balik lagi ke diri kita sendiri balik gitu ke teh. diri sendiri gitu ya teh ya. Teh anaknya kan tiga, Heeh, perempuan, laki-laki. laki dua, bungsu perempuan. Oh, yang paling gede laki-laki ya berarti ya. Heeh, yang paling gede laki-laki. Aku mah perempuan, aku teh lima perempuan. Masya Allah. Perempuannya empat, laki-lakinya satu. Oh, bungsu. Nah, laki-lakinya yang kedua dari bungsu masih 4 tahun. Yang paling gede Oh, udah kuliah, sekarang baru masuk gitu. Oh, udah ya jago Allah. dandan, teh lebih jago dari Iya, ini. tuh pasti. Aduh, rame aku ya, rumah teh. Uh, ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kadang-kadang kalau butuh ketenangan agak susah, harus nunggu pada tidur dulu. Aduh, ya Allah. Tapi teh bener lah, aku mah sekarang malah kangen anak umur 4 tahun kayak gitu lagi. Sekarang paling kecilnya SD kelas 4 kan. Jadi Oh, kalau lihat-lihat foto mereka balita tuh ya Allah cepet banget gitu. iya sih ya. Waktu itu benar. Jadi dinikmati aja teh lah. Iya, Udah nanti mah akan kangen masa-masa itu teh bener. aku mah soalnya kan kayak kereta api gitu ya. Ini udah rada gede, oh ada lagi yang baru, ada Udah gede. lagi nggak Yang apa-apa mana? rezekinya Jadi, teh. ini tuh sekarang teh kan, kalau yang ini kan kebetulan yang gede mah karena kosnya jauh, jadi pisah pisah rumah nanti. Biasanya kalau mereka kalau libur libur weekend gitu baru pulang ke rumah. Tapi kan kalau yang anak-anak ini dua udah sekolah, dua lagi masih di rumah. Kadang-kadang teh sekarang teh suka iri kan sama temen yang aku mah anak udah sekolah semua, jadi udah Eh, ada me time lagi. Aku belum aja. bentar Tapi lagi teh nanti tenang. kangen ya kalau kayak gitu teh ya. Kangen, beneran kangen. Dulu emang aku juga ngerasain repotnya. Ya Allah, ya belum apa jemput yang ini jam segini, yang kedua jam segini, yang ketiga jam segini. Wah, pokoknya repot banget. Nganterin makan, pokoknya inget banget lah dulu kerempongannya. Tapi sekarang ya Allah, kangen bener. Kangen ya. Kangen Aku bener. masih merasakan capek-capeknya soal. Ya, nikmatin teh beneran, nikmatin aja itu mah. Terus ini teh balik lagi ke topik kan ya. Kita ke akhir zaman dulu nih. Kalau misalnya ternyata eh,
misalnya kealaman gitu ya Teh ya, Mhm. eh, kira-kira Teteh kalau misalnya anak Teteh ikut berjihad gitu bersama Imam Mahdi gitu gimana Teh? Eh, Ya, asa berat-berat teuing pertanyaan di malam ini yang berat request ini. soalnya pertanyaan request. Iya, kalau yang ya berarti laki-laki dong, yang Nah, laki kan. yang laki-laki. Ya insya Allah izinin lah. Iya nggak sih? Emang kalau aku ya insya Allah mah yang ngizinin, apalagi bukan disuruh ya, apalagi anaknya yang mau misalnya. Asal yakin dulu ya fondasi agama si anak kita tuh udah bagus gitu, udah tahu Hmm. gitu. Memang nggak nggak bisa diganggu gugat itu tuh harus diimani, harus diyakini, memang begitu. Jadi apapun si Dajjal ngomong, gimana caranya supaya kamu nggak percaya gitu. Wah, berarti kan fondasinya harus dari Mm-mm, sekarang. mm-mm. Nggak bisa tiba-tiba, wah Dajjal datang kayak berita-berita di TV, misal datengnya nanti gimana gitu ya. Misalnya gitu ya, misal gitu. Terus tiba-tiba diceramahin semua anak-anak. Yang ada mah udah ketakutan duluan, masuk kiri keluar kanan, nggak ngerti Hmm, apa gitu kan. hmm. Nah, makanya mesti dari sekarang, udah mesti dari sekarang lah di ininya, di apa, Kuatin, dibangun di gitu ya. dibangun ya, dikasih, bukan dikasih tahu atau dikasih apa sih namanya, tauhidnya dikencengin lah gitu, Ah, tauhidnya benar-benar tahu itu yang kencengnya. dimantepin gitu dari sekarang, nggak bisa tiba-tiba kayak begitu mah rasanya gitu. Berarti kudu It- kudu sedari dini gitu. Apa iya, namanya? Mengencangkan tauhid ya. Kalau iya, aku mah apa gimana sih tuh? sekarang sih alhamdulillah kan ya anak-anak sekolahnya teh di sekolah Islam semua gitu ya. Soalnya kan Mhm. aku mah mantan sekolah negeri dari Oh, kecil sampai kuliah iya, gitu negeri iya, iya. melulu jadi kan apa pengetahuannya juga eh, baru di recall lagi pas udah hijrah gitu lewat kajian-kajian gitu ya jadi Bener. kadang-kadang teh mau menanamkan tauhid ke anak-anak juga tauhidnya diri sendiri teh suka masih gimana gitu ya belum Bener. belum 100% gitu rasa-rasanya Betul, gitu. betul, betul Jadi teh, ya PR butuh. gitu buat buat Mhm. di satu sisi harus meyakinkan tauhid ke anak-anak, tapi di sisi lain juga menguatkan diri sendiri gitu teh. Kalau teteh Bener. ada seperti itunya nggak teh? Iya, tuh banget. Aku juga masih kayak baru kemarin sore mengenal agama dengan seutuh-utuhnya gitu ya. Itu juga masih belum belum semua lah. Masih harus terus di-remind, harus terus banyak banget ilmu yang belum tahu lah pokoknya intinya gitulah. Hmm. Dan memulainya aja baru gitu kan Hmm. aku. Nah, justru karena kayak begitu jadi kayak kayak parno gitu ke anak tuh nggak boleh kayak aku, harus jauh lebih Bener-bener. baik, ya kan? Sama kayak aku aja nggak boleh, harus lebih baik gitu, nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada yang harus dicontoh lah kalau dari sisi agama gitu ya, nggak ada lah, jangan gitu, harus lebih baik. Makanya memang sama, aku juga sekolahin di sekolah Islam, ada yang pondok kan, yang SMA juga Hmm. SMP-nya pondok, tapi ya qadarullah dia SMA milih jalan sendiri, dia pengen sekolah penerbangan, padahal udah didaftarin sama-sama Hmm. pondok di adiknya, sama adiknya yang kedua kan udah didaftarin sama-sama mondok, dia SMA adiknya SMP. Last minute tiba-tiba dia bilang passionnya bahwa dia ingin penerbang lah lalala pokoknya, terus udah dibilangin apa dikirain dia nggak mau mondok lagi, oke lah sekarang kamu sekolah Islam aja sok boleh yang boarding yang full day, dikirain nggak mau mondok tapi ternyata enggak Mi, bukan itu, tapi aku memang benar-benar pengen mendalami penerbangan dari awal lah gitu, akhirnya dia ke Hmm. sekolah penerbangan di angkasa sekarang kan. Oh, alhamdulillah. Tapi ya gitu teh, masya Allah itu mah bener-bener eh menurut aku mah dia tuh jadi out of the box gitu sekarang untuk di keluarga aku, pribadi, keluarga kita Hmm. berlima tuh jadi di luar ini banget, tapi kan anak tuh udah gede ya, SMP mau ke SMA tuh kan nggak bisa kita giring-giring Hmm. kayak anak kelas Hmm. 4 SD, Hmm. kamu masuk sini gitu Hmm. kan. Apalagi dia udah mengutarakan passionnya, dia udah rancang bahwa dia nanti lulus SMA mau ke sini, maksudnya dia tuh udah punya pemikiran sendiri. Hmm. Sedangkan si sekolah itu teh
tahu sendirilah bukan sekolah Islam dong, sekolah Mhm, umum, temen juga mhm, banyak multi culture, multi mhm, agama. Wah, itu teh bener-bener aku baru berapa bulan padahal sekolah nih, tahun ajaran baru baru kan, mhm. ya kalau boleh curcol sedikit mah, nggak ada rasa tenang tuh setiap dia sekolah tuh Di mana tuh yang di deg-degan Bandung terus. teh sekolahnya? Enggak, di Halim, Oh di Halim. Di heeh, Halim teh kan di Jakarta, Halim Perdana Jakarta ya Kusuma. bener-bener Jakarta. Heeh, gitu. Jadi kalau aku mau share gitu ketenangan hati seorang ibu, anak yang sekolah di sekolah Islam dan sekolah umum gitu. Aduh, deg-degannya ya Allah. Oh, tapi ya balik lagi ya itu mungkin Allah pengen bonding aku sama anak lebih kuat supaya ya bisa saling ya bisa ngingetin dan dia mau nerima gitu, nggak kayak diguruin, nggak kayak dipantau terus gitu kan. Kalau kalau di Mahat kan, kalau di pondok kan ya udah kita memang menyerahkan ke pondok kan, Mmm, tapi pulang juga kita tinggal maintain. Pas dia mmm, pulang tinggal maintain apa yang iya, diajarin di pondok, yang dilarang kita nggak kasih gitu kan, kayak mhm. gadget dibatasin apa maksudnya lebih gampang nyambungnya loh Iya kalau iya. ya kan. Satu Tapi visi kalau misi ini soalnya kan. heeh, gitu. Kalau sekarang ini sekolah full day, terus multi agama, ya terus dia anak baru keluar pondok SMP-nya. Jadi dia setiap pulang sekolah banyak cerita, temennya inilah, temennya itulah, apalah apa, maksudnya yang Tapi mungkin alhamdulillah tuh ya masih umur segitu udah tahu passion-nya apa, terus masih mau cerita gitu ke teteh gitu nah kan, itu aja. Poinnya heeh, itu aja yang aku pertahanin. Oh dia harus, aku harus nyaman diajak dia cerita supaya dia mau cerita mhm, apa aja meskipun hati deg-degannya kayak apa gitu kan. Tapi ya tetap masih berdoa ini juga sama Allah. Gimana ini gitu? Apa mau aku bisa nggak gitu 3 tahun nih? Kan maksudnya SMA 3 tahun kan? SMA tiga 3 tahun. tahun lepas Berarti dia baru kayak masuk gitu. ya ini teteh ya? Baru Kelas masuk, 1? heeh. Iya, ke anaknya juga tetap ya kita coba ya Kak. Tapi kalau seandainya Allah memang menakdirkan kamu harus belajar agama lebih, berarti pindah lagi sekolah ya terima, pokoknya kita mah pasrah aja gitu, maksudnya sambil berdoa. Karena nggak mau sampai salah jalan, nggak mau nyesel juga, nggak mau nyesel. Apalagi ya tuh teh sekarang mah kasus-kasus yang militer-militer gitu teh kan Oh iya. contohnya tuh kan ya kan, maksudnya yang sedang Oh, marak sekarang jadi tuh intinya tuh fondasi agama, fondasi iman dulu kuat, kamu mau jadi apa juga akan bener gitu kalau fondasi agamanya kuat. Itu PR-nya. Jadi panjang geuning kata mau cerita sedikit. Masya Allah. Nggak Ya, apa ya, Teh, ya? saling belajar gitu teh, Iya, sharing. atuh udah gimana ya? Jadi, oh gitu ya, kalau aku sih sejauh ini ya ya kalau yang paling gede aja sekarang kan udah kuliah kan, kuliahnya di kuliah mah ada umum ya, kalau misalnya Iya. Nah, kalau banyaknya kuliah sih gitu ya, heeh, lebih nggak apa-apa karena kalau SMP, SMA-nya fondasinya udah kuat lebih mhm, lebih siap mhm, insya Allah lebih insyaallah. dia udah tahu Mah kan, harus dia udah diiringi doa terus berarti ya Teh ya? kita mah jangan putus doa aja ya. Doa ibu lah terutama bener. Amin. Terus, Iya. balik lagi ini Teh ke apa namanya, akhir zaman berarti kan kalau misalnya, yang penting mah untuk menghadapinya yang dikuatin itu adalah tauhidnya gitu ya Teh ya, Iya. tapi ya kita mah sama-sama berdoa aja ya nggak ngalamin ya, skip aja langsung Mama masanya ya. pengennya mah serius teh nggak ngebayangin mau dibayang-bayang juga apa kayak berita di TV, Dajjal datang terus kita kumaha kan tuh nggak banget kebayang nggak tahu. Terus kan Bener-bener nggak tahu. fitnah-fitnahnya kan sebenarnya kan udah mulai kelihatan ya sekarang teh apa, Iya, bermunculan sedikit demi sedikit gitu ya, iya, iya, kerasa gitu ya kan, kerasa, iya, eee, tapi, ya salah satunya kan lewat sosmed, lewat perempuan gitu ya, apa, fitnah-fitnah itu muncul, mhm, berarti kan, salah satu caranya, kita menjaga dari fitnah itu gitu ya, tidak terkena dengan fitnah itu teh, Eee, luruskan lagi ya tadi ya, Teh, ya, niatnya ya, kalau iya, misalnya berdandan itu ya. ya Boleh ini nggak, Teh? berdandan itu ditujukan untuk ibadah, Mhm, terus juga kan Allah tidak suka yang berlebih-lebihan, jadi kayak mmm, sambung-nyambung rambut, nyikir gigi, cukur alis, tato itu kan termasuk tindakan yang berlebih-lebihan.
itu aja sih kita pegangnya, oh ini Allah nggak suka, berarti nggak boleh. Haram tuh karena apa? Nggak boleh tuh karena apa? Karena itu tindakan berlebih-lebihan. Gitu. Jadi pokoknya mah luruskan niat, ada sisi Mm-mm. ibadahnya, dan yang haram mah udah weh haram gitu ya, jangan Ya, dikerjain jangan sama sekali, ditawar-tawar. Iya. jangan ditawar-tawar. Terus Nah, kalau ke sosmed gimana teh? Meminimal ini ya berarti ya, selfie-selfie kayak gitu teh. Gimana? iya, iya palingan itu ya, itu juga ya Allah, aku juga datung gimana masih aja. Tapi Ya, teh beneran makan butuh dari hidayah. ini teh, dari jualan promosi. Iya, tapi udah nggak bisa tuh. Emang mau ngomong gitu di depan Allah gitu, ntar kan asa gimana Iya ya, ya ya bener ya Allah. bener ya. Bener hanya berdoa aja terus berdoa sambil, tapi alhamdulillah lah, maksudnya udah ada rasa nggak enak gitu. Kalau dulu mungkin bebas aja ngupload, sekarang mah udah, ih, atau enggak candid-candidan lah, agak-agak lihat ke sana gitu, agak-agak miring. Padahal kan, tapi kan pastilah, udahlah pokoknya mah enggak lah, belum lah itunya mah, aku masih belum lah kalau tentang selfie mah jujur masih belum. Masih belum ya teh. Iya, ya Allah. Jadi oh ini teh. Hmm, 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 hmm. Aduh, tadi teh lupa, tadi teh udah kepikiran. Apa teh? Nah, jadi kesimpulannya muslimah boleh berdandan atau enggak mah? Coba teh di itu lagi teh. Kesimpulannya, Heeh. aduh, berdandan atau berhias tuh bukan suatu larangan lah, dilarang di agama Islam, ya kan? Eh, apa namanya? Apalagi kalau berdandan itu ada nilai ibadahnya, gitu kan? Dan tanpa merendahkan martabat wanita gitu loh. Maksudnya bukan berdandan untuk kelihatan seksi, itu kan merendahkan martabat sendiri ya, atau untuk kelihatan apalah pokoknya yang mengundang mengundang syahwat non mahram gitu, niatnya bukan itu gitu, bukan bertabaruj. Karena ya balik lagi, kenapa boleh tuh karena Allah itu menyukai keindahan, ya kan, ya Allah itu menyukai keindahan asal tidak berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan dalam berdandan dan tinggalkan apa yang haram. Jadi sebatas mungkin bersih, enak dilihat. Enak dilihat tuh bukan enak yang di gimana, maksudnya oh muslimah tuh clean ya, muslimah tuh clean, cantik gitu, yang tapi bukan yang menimbulkan syahwat gitu, beda lah teh, pokoknya yang Iya punya iya iya. marwah, punya marwah, punya inner beauty. Dia tuh, jadi kalaupun dia punya kekurangan secara fisik, dia bisa bisa eh, tutupinnya tuh dengan inner beauty-nya dia gitu, ya kan. Ya, orang tuh bisa berlama-lama ngobrol sama dia karena misalnya gitu, dia punya kekurangan fisik, tapi orang kenapa bisa berlama-lama ngobrol sama dia karena dia cerdas, dia punya punya value lah, punya nilai lebih gitu dari dirinya, yang dia gali potensi dari dalam diri sendiri gitu, nggak sekedar teknik make up apa segala macem gitu kan, itu mah nggak terlalu penting kalau menurut saya gitu. Hmm. Ya gitu. Apalagi kalau misalnya sebenarnya skincare ini kan bukan make up ya, lebih ke perawatan ya. Jadi kayak Iya. kayak apa merawat yang sudah diberikan oleh Allah gitu ya supaya Betul, tetap itu kan juga terjaga wujud gitu. syukur ya. Merawat juga kan itu wujud syukur kita ya, Mm-mm. merawat yang udah Allah kasih gitu. Hmm. Dengan tidak berlebih-lebihan, udah itu mah udah harus di underline. Iya betul. Nah, sekarang teteh Lebih. terakhir ini teh, jadi kalau skincare-nya teteh ini Hmm. bedanya dari skincare yang lain ini kan hmm, sekarang kan udah banyak ya produk skincare lokal gitu ya teh ya, Lokal brand lagi banyak, lagi banyak booming banget. gitu ya, lagi booming Iya. gitu. Nah, Mm-mm. nilai nilai lebih yang skincare apa teteh ini Sanska. apa teh? Hmm. Nilai lebih dari Sanska mungkin ya yang kita ini tuh adalah si Sanska ini
bukan tipikal yang overclaim yang semua orang bisa pakai. Jadi kita tuh honest review, jujur, secara Mhm. jujur tuh maksudnya ini untuk usia segini, untuk kulit ini, nggak diklaim ini bisa untuk semua jenis kulit, gitu. Ah, Jadi kita ada jadi kalau misalnya ada yang pengen pakai lalu dia nggak ada produknya di kita yang bisa dipakai, kita bisa untuk bilang, nggak oh bisa yang gitu, kita nggak punya mhm, produknya gitu, nggak kita mhm, hajar-hajar aja mhm, gitu. Terus juga, si produk-produknya tuh bukan yang, apa sih, all in one. Jadi kalau kayak untuk, eee, apa, untuk anti aging ya anti aging doang, nggak disatuin sama mhm. whitening. Whitening whitening Oh, brightening brightening lagi gitu, nggak satu produk nggak bisa untuk lebih mhm, dari satu fungsi gitu loh. Misalnya untuk mhm. melembabkan satu produk ya concern di melembabkan gitu. Jadi memang banyak variannya gitu. Tapi itu tujuannya adalah untuk kena ke sasaran, tepat sasaran. Apa yang si konsumen mau, apa yang customer mau, dia tuh lagi punya problem apa, kita selesaikan dulu problem dia itu gitu. Nggak dicampur-campur dengan plusnya bisa ini loh, nggak, selesai dulu problem kamu apa, setelah beres, kamu mau apa step selanjutnya, Berarti gitu. harus konsultasi dulu tuh ya Teh ya kalau misalnya Konsultasi mau dan kita ada dokter juga, ada oh ada dokter. dokternya. Nah, jadi Wah. setiap setiap konsultasi yang masuk bukan semena-mena dijawab begitu aja sok tahu gitu, enggak. Kita forward ke dokter dan dokter yang kasih rekomendasi harus apa harus apa harus apa. Wow, gitu. Aduh, keren Teh, sukses ya usahanya. Insyaallah, tabarakallah, amin. Amin. Terus Amin. adaptasinya cepet di Iya Jakarta. iya, mudah-mudahan, amin. Amin. Terus kita semua diluruskan niatnya. Saya juga Nah masih itu. senang dandan, apalagi sekarang make up banyak yang murah-murah. Lucu, bener. Murah teh, terus bagus lagi ya. Ya Ya Allah, Gusti. bagus gitu. Kalau dulu kan masih rada mahal-mahal, jadi teh kayaknya Wah, malas juga gatel gitu. ngoleksinya gitu kan. Pengen nyobain itunya, pengen nyobain itu. Bener, ya Allah. Ya pelan-pelan lah teh kita ya, semuanya juga butuh proses, Mm-mm. butuh doa terus. Iya, betul. Dan sebenarnya kan kalau dandan itu kan bentuk ekspresi diri perempuan juga kan ya Teh, ya betul kan ya Teh? Iya, iya bener. Kita bisa bebas berekspresi, berdandan gitu. Boleh mau kayak apa juga sebenarnya, cuman itu batasannya di rumah gitu. Enggak, ya kan, udah Harus ketetapannya gitu ya jangan terima kebalik ya di gitu. rumah karena di rumah cuman suami doang terus dandannya Nggak ada, malah pergi iya kadang-kadang suka gitu, gitu ya. Males iya, ah di rumah ah gitu. males di rumah gitu, bener. Nah itu saya bener, kita salah. Jadi harus harus dibalikin justru di rumah yang kudu cantik, di luar mah Aduh biasa-biasa cantik, aja. biasa aja. Makasih ya Aduh, Teh udah mau diundang di sami-sami. sini. Ya, makasih Jadinya juga. sama aku. Moga-moga silaturahmi kita tetap terjaga Teh. Tes Amin, terus insya produk Allah. skincare-nya. Ya, amin. Sukses juga ya. Amin. Untuk Ya, keluarga pamit semua. dulu ya Teh ya. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.